Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu ala umuri diyawadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kita nikmat yang banyak, baik nikmat umur maupun nikmat kesehatan. Sehingga dengan nikmat-nikmat itu kita masih bisa melaksanakan perintahnya dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi kita Baginda Muhammad SAW, yang mana dengan perjuangan beliaulah dan para sahabat-sahabatnya lah kita bisa merasakan manis iman dan indahnya Islam. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, mungkin semua orang sudah tahu apa yang dinamakan dengan ikhlas. Sering orang mengartikan ikhlas adalah sebagai melakukan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan apa-apa dalam agama kita, yaitu agama Islam. Sesungguhnya orang yang paling bahagia adalah orang yang paling ikhlas. Semakin orang meningkatkan keikhlasannya, maka semakin dia adalah orang yang paling berbahagia. Bagaimana dia tidak berbahagia? Bahwasanya Allah mengetahui keikhlasannya itu. Allah mengetahui amalannya. Dan dia menjalankan ibadahnya hanya semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak untuk orang yang ada di atas muka bumi ini. Bahagia kalau dia bisa dikenal oleh orang yang mulia, dikenal oleh pejabat, apalagi dikenal oleh misalkan bupati, apalagi dikenal oleh seorang presiden. Misalnya dia mengenalnya. Bagaimana jika yang menciptakan dan penguasa alam semesta ini, yang jika menghendaki suatu hanya mengatakan kun fayakun, maka orang yang ikhlas adalah orang yang paling bahagia. Allah mengetahui amal ibadahnya, meskipun mungkin orang lain tidak ada yang melihatnya. Mungkin orang lain tidak memperdulikannya, mungkin orang lain merendahkannya, tapi dia tahu bahwa dia yakin bahwasanya apa yang dia lakukan, kebaikan yang dia lakukan, kebenaran-kebenaran yang dia ketahui, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Pujian Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui siapa dirinya, maka Allah akan semakin mengetahui, akan semakin mengenal, semakin mencintai. Oleh karena itu, dia tidak peduli dengan komentar-komentar orang-orang yang dia bantu, tidak peduli dengan komentar-komentar orang lain tentang dirinya. Allah berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 yang artinya, tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan agama untuknya. Ayat tersebut menerangkan pada kita tentang berperilaku ikhlas dalam beragama. Agama apabila tidak dilandaskan dengan ikhlas dan kejujuran, maka akan runyam dan seolah-olah tak berbekas. Orang sibuk memikirkan kepentingan dirinya sendiri tanpa sedikit pun menempatkan agama dalam prioritas hidupnya. Ikhlas dalam beragama akan menjadi sangat penting untuk pupuk dalam dirinya. Karena dengan ikhlas, semua urusan yang ada menjadi lebih terang dan mudah untuk dijalankan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan kitab Sahih Muslim, diceritakan tentang sesuatu perkara yang akan terjadi nanti pada hari akhir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti di hadapan Allah ada seorang hamba
ditanya oleh Allah, "Apa yang telah kamu lakukan di dunia, wahai hambaku?" Kemudian ia menjawab, "Saya berjuang dan berperang demi Engkau, wahai ya Allah, sehingga saya mati syahid." Allah berkata, "Dusta kamu. Sebenarnya kamu berperang bukan karenaku, melainkan agar disebut sebagai orang yang pemberani. Kini kamu telah menyandang gelar tersebut." Kemudian Allah memerintahkan agar dia dicampakkan dan dilempar ke dalam api neraka. Hal tersebut adalah contoh orang yang beribadah dengan tidak ikhlas dan mengharapkan selainnya. Kisah ini menjadi tamparan keras bagi kita semua yang masih sering beribadah atau melakukan sesuatu bukan karenanya. Semoga kita termasuk ke dalam orang-orang yang Allah lindungi dari hal-hal seperti itu. Amin, amin ya robbal alamin. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, dalam beramal ikhlas menjadi ukuran sebesar apa pahala yang kita dapat. Semakin ikhlas seseorang dalam beramal, maka semakin besar juga balasan yang diterima. Semakin murni karena Allah dia melakukan sesuatu, maka semakin bernilai amalan itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita memahami isi dari berlaku ikhlas, maka marilah mulai memupuk dan melatih diri kita untuk ikhlas dalam segala hal, sehingga apa yang telah Rasulullah siratkan dalam hadisnya tidak terjadi pada kita. Amin, amin ya robbal alamin. Mungkin sekian dari saya. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.